Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Riana Trisha Ramadhani dari jurusan 12 TKJ 2 dari SMKN 5 Batam. Pada video kali ini, saya akan melakukan ujian kontrol panel hosting dan share hosting. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi kontrol panel hosting yang pertama. Langkah pertama, kita masuk ke VirtualBox, lalu siapkan Debian yang akan digunakan. Untuk kontrol panel hosting di sini menggunakan Debian 12. Selanjutnya kita lakukan setting terlebih dahulu. Kembali ke network, lalu kita melakukan setting adapter. Untuk adapter satunya kita ubah menjadi host only adapter. Lalu untuk name-nya kita menggunakan adapter yang aktif. Lalu di adapter 2 kita enable terlebih dahulu. Selanjutnya kita ubah menjadi NAT adapter. Kita klik OK. Lalu kita bisa melakukan start. Kita tunggu ya teman-teman agar bisa login ke VirtualBox. Nah, selanjutnya pada halaman real login, kita login sebagai root. Lalu masukkan password yang sudah kita buat. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi network dengan perintah nano /etc /networking network interface. Untuk Debian 12 di sini menggunakan npost 3 dan npost 8. Sini kita ubah dulu menjadi auto npost, lalu di sini saya akan melakukan copy terlebih dahulu untuk di bagian paling bawah. Lalu di bagian DHCP untuk adapter satunya ubah menjadi static. Selanjutnya kita tambahkan address 192.168.100.28 dengan netmask 255.255.255.0. Lanjut kita Ctrl U. Lalu npostnya kita ubah menjadi npost 8 untuk di adapter 2. Untuk initnya tetap jadi DHCP teman-teman. Jika dirasa tidak ada yang salah, selanjutnya kita Ctrl X, Y untuk lakukan save configuration. Selanjutnya kita akan melakukan restart configuration network dengan perintah /etc init d /net networking restart. Sudah, selanjutnya lakukan IPA untuk mengecek apakah pada npost 3 IP 192.168 kita sudah masuk. Ya, sudah masuk di bagian kedua di npost 3. Selanjutnya kita pergi ke bagian mesin. Kita akan menambahkan DVD Debian 12 ya. Klik OK. Selanjutnya kita lakukan apt-get update atau apt update. Nah, tulisannya akan seperti ini karena kita belum melakukan restore configuration ya teman-teman. Jadi bisa kita lanjutkan saja dengan lanjutan menginstal NetTools dengan perintah apt install NetTools. Kita tunggu. Nah, jika sudah, kita lakukan pengecekan untuk IP adapter kedua dengan perintah ifconfig. Ya, sudah masuk. Selanjutnya kita pergi ke
nano tc apt search list. Di sini kita akan mengisi repositori. Kita tuliskan seperti ini. Di bagian kedua, kita melakukan bookworm update. Di sini kita akan melakukan copy agar lebih cepat saja. Jadi tidak perlu ketik secara manual. Untuk di sini ubah menjadi security. Di sini juga tambahkan security. Jadi security. Ini juga ubah menjadi security. Dicek terlebih dahulu sebelum dilakukan step configuration apakah ada yang salah atau ada yang kurang. Jika dirasa tidak ada, langsung saja kita Ctrl X, Y, Enter. Lalu kita akan melakukan update repository. Kita tunggu pengupdateannya karena lumayan lama, teman-teman. Lanjut lakukan apt install curl. Kita klik yes. Lanjut kita ketikkan curl -o setup repos sh https raw.github user content teman-teman, dia lagi nge-stuck. Nah, usercontent.com/webmin. Kita cek terlebih dahulu apakah tulisnya benar. curl -o setup repos sh https raw github user content com webmin master setup repos sh, lalu kita enter. Ini dia akan muncul totalnya dan speednya. Lanjut kita ketikkan sh setup repos sh. Kita klik yes. Kita tunggu.
karena sedang melakukan installingnya, teman-teman. Nah, jika sudah, ketikkan ls untuk mengecek apakah setup Repos SH kita sudah selesai download. Sudah muncul setup Repos SH. Lanjut kita melakukan penginstalan webmin dengan perintah apt install webmin. Kita klik yes. Kita tunggu saja. Penginstalannya memang agak lama ya teman-teman, karena itu juga tergantung dari kecepatan internet kita. Jadi tinggal ditunggu saja hingga selesai. Progresnya sudah 99. Oke, sudah berhasil terinstall. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi kontrol panel di adapter yang kita masukkan tadi. Saya memasukkan dengan adapter 3. Langsung saja kita pergi ke properties, lalu di internet protokol version 4 kita masukkan IP 92.168.103. IP di sini pastikan berbeda dengan IP yang ada di konfigurasi server kita ya teman-teman. Lalu subnetnya jangan lupa. Selanjutnya kita klik OK untuk mengecek apakah terhubung. Sebelum itu kita reset terlebih dahulu dengan perintah etc working restart. Kita melakukan restart networking. Jika sudah, selanjutnya kita melakukan pengecekan menggunakan command prompt. Kita akan melakukan ping menggunakan IP yang ada di VirtualBox. Pertama-tama kita ketikkan ipconfig, lalu ping 92.168.100.28. Nah, sudah berhasil TTL. Langkah selanjutnya kita akan mencoba di Chrome masuk ke webmin menggunakan IP yang ada di kontrol yang ada di ketikkan 192.168.100.28.2 port 10.000. Nah, jika muncul seperti ini kita klik saja lanjutkan, lalu kita masuk ke IP kita. Di bagian username kita login sebagai root, lalu untuk passwordnya sama seperti di VirtualBox, kita menggunakan password yang kita masukkan, yang kita buat, lalu
kita sign in. Loadingnya teman-teman, karena mungkin internetnya kurang maju, jadi kita tunggu saja. Sebentar saya skip agar bisa langsung melihat tampilan login saja. Nah, sepertinya kita akan melakukan login ulang saja teman-teman, karena yang tadi tidak mau masuk juga dikarenakan internetnya. Kita coba aja sign in. Nah, ini dia tampilan jika kita sudah berhasil login ke webmin. Tunggu sebentar. Nah, ini dia tampilannya. Baiklah, itu saja. Saya sudah berhasil melakukan konfigurasi kontrol panel hosting. Langkah selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi share hosting. Baiklah, saya sudah selesai melakukan konfigurasi kontrol panel hosting. Selanjutnya, saya akan melakukan konfigurasi share hosting menggunakan aplikasi yang sama, VirtualBox 7, dan menggunakan Debian 7 ya teman-teman untuk share hosting. Kita start terlebih dahulu. Oh, sebelum itu seharusnya kita melakukan setting teman-teman. Sebentar, nanti kita power off saja. Nah, di sini kita setting terlebih dahulu teman-teman. Untuk di bagian network, di adapter satunya kita buat menjadi host only adapter dengan ether 2. Lalu di adapter 2-nya kita enable, lalu kita pilih NAP. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita start. Nah, ini dia sudah masuk. Sebelumnya kita login menggunakan root dengan password yang sudah kita buat, lalu masuk ke nano/etc/network/interface. Sini akan memasukkan network untuk adapter 1 dan adapter 2. Ini juga menjadi auto. Lalu initnya ubah menjadi init static. Masukkan address untuk yang adapter pertama yaitu 300.100.1.28 dengan netmask 3255. Di sini saya menggunakan copy Ctrl K dan Ctrl U agar lebih cepat dan ringkas. Di sini tambahkan titik 21. Lalu untuk addressnya yang kedua ubah menjadi 29 ya teman-teman. Jadi saya menggunakan 28 dan 29. Ctrl X, Y, enter. Lanjut service network restart. Berhasil, kita cek apakah sudah masuk. Sudah, IP 200.1.28 dan 200.100.1.29. Selanjutnya lakukan penginstalan apt get install.
Klik yes. Sini diminta menambahkan DVD binary 1. Tambahkan DVD binary 1 Debian 7. Enter. Nah, lanjut ke bagian nano slash etc namecon. Oh sorry, nano etc bin namecon. Oh, ketikan zone.2 reacom dengan type master file slash etc slash bin db.rea. Lalu saya copy menggunakan Ctrl K, Ctrl U. Kita ganti dari reacom menjadi nanda .or.id. Juga nanda.or.id. Ini jangan lupa di spasi. Ini ubah menjadi 1.100.200.in addr.arpa. Kalau ini ubah menjadi sudah, kita Ctrl X, Y, Enter untuk melakukan save configuration. Lalu masukkan ke cd etc bin dan ketikkan cp db.local db.rea. Ketikkan nanda. Selanjutnya ketikkan 200. Lalu masuk ke nano db.rea. Kita masukkan rea.com. Lalu di sini masukkan IP adapter pertama .100.1.28. Ubah menjadi www. Kita Ctrl X, Y, Enter, selanjutnya nano db nanda. Selanjutnya masukkan nanda.or.id. Nanda.or. Masuk lagi nanda.or.id. Di sini masukkan IP adapter kedua 200.100.1.29.
Oke, sudah, kita Ctrl X, Y, Enter. Lanjut ke Nano 200. Sebentar, di CPDB lokal ini saya lupa menambahkan CP127 DB200. Baru kita bisa masuk ke Nano 200. Kita tuliskan lagi ini juga masukkan reakon. Ini masukkan angka di yang IP belakang kita ya, 282899. Lalu ketikkan ingin lalu untuk di sini ketikkan www.dea.com. Sini nanda.or.id, lalu www.nanda.or.id, lalu Ctrl X, Y, Enter. Selanjutnya pergi ke Nano etc Resolve Conf. Enter, lalu tambahkan search nanti menjadi 200.100.1.28. Tambahkan lagi untuk search Nanda. Lalu name server. Ctrl X, Y, Enter. Selanjutnya kita lakukan service bin 9. Berhasil. Sebelum melakukan pengecekan dengan nslookup, saya akan melakukan pengecekan IP div-config. Nah, ini dia IP saya sepertinya tidak masuk, jadi lakukan saja service network stop. Lalu lakukan lagi if config. Nah, sudah masuk, baru kita bisa melakukan nslookup. Selanjutnya nanda.out.id, nanda.out.id. Coba kita pergi ke bagian Nano Nanda. Sepertinya di bagian Nano DB Nanda ada yang tidak terbaca. Untuk search-nya juga sudah. Coba kita if config kembali. Kita yang nslookup. Baiklah, saya akan mengecek terlebih dahulu di bagian Nanda apa yang salah. Coba ke bagian paling atas sini.
Nah, ini dia jumpa. Seharusnya di bagian sini saya tidak menambahkan nanda titik all titik id, tapi cukup nanda saja. Kita Ctrl X, Y, Enter, lalu ke cp db local db nanda, lanjut nano db nanda. Nah, kita tambahkan ulang saja teman-teman. Terbaca nanda titik all titik id, nanda titik all titik id. Sama seperti tadi teman-teman. Kita Ctrl X, Y, Enter, lalu pergi ke nano sudah Ctrl X, lalu kita service. Lalu cek dengan ifconfig. Sudah masuk, coba lagi kita ns lookup create.com, lalu nanda titik titik berhasil. Lalu untuk IP yang pertama, lalu yang 29. Oke, sudah. Kita bisa masuk ke perintah berikutnya. Sebelum itu tambahkan dulu DVD binary 2. Sebelum itu, kita ketikkan apt cederum inden dan apt cederum. Lanjut, kita melakukan penginstalan ProfTPD dengan perintah apt get install ProfTPD. Kita klik yes. Diminta mengganti DVD binary 1. Dan diminta lagi menambahkan DVD binary 2. Ini kita enter saja. Lalu masuk ke perintah nano etc. Di bagian server name-nya ganti menjadi nama kita. Yang pertama yaitu reacom. Kita pergi ke bagian paling bawah. Di sini
Tambahkan seperti yang saya tulis. Tutup, lalu tambahkan user admin, tambahkan lagi sudah. Di sini biar percepat kita kontrol A saja. Saya tambahkan anonymous. Lalu ini tambahkan admin. Anonymous. Jika suka tak kontrol X, Y, enter. Lalu masuk ke perintah mapdir FTP. Masuk lagi chmod min r 7 file FTP. Lanjut ganti menjadi cd file FTP dan tambahkan mapdir file 1, file 2, file 3. Oke, sudah, kita akan membuat user add. Lalu tambahkan password. Saya buat yang mudah diingat saja. Nah, jika successful, kita akan melakukan restart prof.tpd dengan perintah service prof.tpd restart. Banyak yang anonymous, ada yang salah. Sebentar, cek dulu di bagian sini. Sebentar, iklan teman-teman. Coba kita cek. User admin anonymous. Sepertinya tidak ada yang salah. Mungkin karena networknya, saya juga tidak tahu. Coba kita ketik ulang saja. Oh, saya tahu yang salah di bagian salah. Kita kontrol apa saja. Kontrol kembali. Ini kita tambahkan anonymous. Lalu ini ganti menjadi kecil. Yang salah itu ada di bagian sini, guys. Harusnya ini nggak ada slice. Begitu juga dengan yang ini. Nah, bisa kita kontrol X, Y, enter. Lalu kita coba
cukup TP dan restart. Nah, berhasil. Jika sudah, selanjutnya saya akan melakukan penginstalan apache 5 apache 2 php 5 dengan perintah apt get install apache 2 php 5. Yes. Sini diminta menambahkan DVD binary 1. Kita pergi ke mesin kembali, lalu tambahkan DVD binary 1. Selanjutnya saya akan masuk ke baiklah, saya akan selanjutnya masuk ke perintah nano etc apache 2 situs survival. Di bagian server adminnya, webmaster ubah menjadi reacom. Webmaster reacom, lalu tambahkan server name www reacom, enter, tambahkan lagi server alias server name. Sorry, di bagian sini yang salah, harusnya jadi server name. Nah, ini dia. Lalu server aliasnya juga rea titik, lalu Ctrl X. Selanjutnya saya akan melakukan service apache 2 restart. Berhasil. Sebelum masuk ke pintu selanjutnya, saya akan melakukan text snapshot untuk jaga-jaga jika suatu waktu saya salah konfigurasi, saya bisa lanjut ke konfigurasi yang sudah dilakukan saat ini. Perintah selanjutnya adalah index HTML, jadi saya akan membuat sebelum index HTML. Kita tunggu. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan perintah selanjutnya dengan perintah nano var www index HTML. Nah, di bagian sini saya akan tulis lanjut pergi ke bagian sini. Di bagian sini tambahkan garis miring A, lalu kita pindah, hapus, tambahkan align center aref untuk PHP MyAd.
T2, lalu kita tutup, tambahkan database selanjutnya tambahkan lagi, kita enter p align center add harf garis miring com tanda petik tutup tulis web add com tutup. Lanjut align center harf nanda .or .id tulis web at nanda.or.id lalu kita tutup. Selanjutnya di bagian sini tambahkan juga align. Align ini berfungsi agar tulisan kita menjadi rata tengah, teman. Align center. Bagian align, lalu ini di bagian center ini akan membuat tulisan kita menjadi rata tengah. Langsung tutup saja, lalu tuliskan terima kasih berkunjung di website saya. Kita cek terlebih dahulu agar tidak ada yang salah. Jika dirasa sudah cukup, selanjutnya kita Ctrl X, Y, enter. Kita masuk ke perintah install MySQL client. Sebelum itu saya akan melakukan tab snapshot kembali. Yang belakang tidur, yang tidur di belakang itu siapa? Jangan tidur. Tidak bisa. Tidak bisa. Lanjut kita lakukan apt install. Kita klik yes. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan password. Kita ketikkan yang mudah diingat saja. Kita repeat password. Lanjut lakukan penginstalan PHP MyAdmin. apt install
spasi, lalu kita klik OK. Nah, untuk konfigur database-nya, kita klik yes. Lalu untuk passwordnya yang mudah diingat ya teman-teman, klik OK. Application-nya juga yang mudah diingat, lalu confirm password. Nah, berhasil. Selanjutnya kita akan mengatur IP di control panel. Saya akan melakukan di tar 2 karena tadi saya masukkan di tar 2. Sebelum itu saya akan mencoba cek kembali apakah IP saya masih bisa terbaca. Ya, hilang, jadi lakukanlah kembali service. Lalu if config. Pastikan selalu muncul ya teman-teman, agar di bagian WinSCP nanti bisa terbaca. Properties, lalu di sini kita lalu masukkan 201.26. Untuk di bagian IP address, masukkan IP di atas IP kita yang utama. Nah, lalu di sini kita masukkan 28. Oke, close. Lalu kita pergi ke bagian WinSCP. Kita tunggu. Nah, untuk di sini bagiannya kita ubah menjadi FTP. Lalu masukkan IP utama kita, 28. Ini menjadi admin. Lalu passwordnya yang tadi kita buat yang mudah diingat. Berhasil. Masukkan file bendahara zip. Sudah di-minimize saja. Lalu kita pergi ke Google Chrome. Sini kita coba tes untuk nanda.out.id. Coba untuk database-nya. Berhasil. Nah, yang nggak bisa itu di bagian webrea.com. Sedangkan untuk nanda dan database-nya berhasil teman-teman. Nanti saya akan coba perbaiki kembali. Ini kita minimize saja. Sebentar. Nah, sepertinya di bagian sini ya teman-teman yang salah tadi. Di sini akan saya coba. Maksudnya dalam satu file itu ada dua materi. Ini kita enter. Kita Ctrl X, Y, enter. Selanjutnya kita service Apache 2 paste. Nah, berhasil. Lalu indeks HTML-nya juga kita coba. Hasil coba jadi Ctrl X, Y. Lalu coba kita masuk lagi ke sini. Kalau Hasil untuk webrea. Sepertinya di bagian webrea tidak bisa terbaca. Sedangkan untuk web nanda, untuk laporan sesi 1 sampai jam 4 ya. Untuk yang sesi 2 Bapak yang sesi 2 Bapak nggak pernah bilang. oh ternyata di bagian sini bisa mendapatkan ide atau membuat laporan dari sekarang. Ya Pak, siap-siap. Bapak nggak pernah bilang dan nggak pernah bilang di awal. Bapak maunya kalian itu ada opsi sendiri. Mau ngapain kalian sambil start. Kalau kalian mau ribut-ribut mau ngobrol-ngobrol Bapak nggak marah. Tapi manfaatkan waktu yang kalian miliki. Tutup lagi kan. Lama-lama kasih lihat jangan lewat sana. Lalu masukkan FTP 200.
bagi jadi dua. Nah, berhasil. Lalu kita coba ke Chrome. Bahasan itu ada beberapa poin. Di poin pertama itu di poin pengertian. Nah, di pengertian itu dibagi dua lagi jadi kontrol N sama posting itu apa? Sepertinya yang bagian raya nanti akan saya coba di bagian akhir saja ya teman-teman. Kita langsung saja lanjut karena waktunya sudah mepet. Kita lanjutkan saja. Nah, kita lakukan ls. Oke, bendahara zipnya sudah masuk. Lalu kita tuliskan mv bendahara lalu cd lalu ls. Selanjutnya kita install unzip. Lalu kita unzip bendahara zip. Selanjutnya kita klik ls untuk mengecek konfigurasi. Sudah berhasil masuk. Lalu kita tekan mysql new root pinpay. Lalu enter password. Selanjutnya kita tulis create database bendahara show databases. Sudah berhasil masuk, lalu kita exit saja. Nah, selanjutnya kita bisa ke perintah nado bendahara. Oh, sebentar. Saya lupa di sini harusnya huruf gede. Oh, sepertinya ada yang kelewat. Nada santai sama Kita ketikkan dulu cd etc c2 sites lalu ls cp 000 bendahara lalu ls kemudian nah, sini dia masih masuk. Lalu kita pergi ke bagian sini. Di bagian dokumennya kita tambahkan tulisan lalu kita Ctrl X, Y, enter. Sini kita ls. Lalu kita service. Selanjutnya kita login dalam sini. Sini root. Pemasukkan kata sandi. Lalu pergi ke bagian bendahara. Kita impor. Kita pilih file. Ini dia, kita masukkan uang kas SQL lalu kita kirim. Nah, karena tadi reanya masih tidak bisa berhasil, kita coba menggunakan nada or ID slice bendahara. Maka tampilan akhirnya begini. Ini dia akhirnya selesai. Sekian dari video saya.
Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.